Saya orang Tanah Datar, orang Paninjauan, Kecamatan Saploketu. Sebagai Duta Teknologi Kemendikbudristek dan juga sebagai Kapten Pelajar ID Provinsi Sumatera Barat. Itu ujung-ujungnya muaranya ke saya juga Bapak Ibu, tapi saya hanya bisa menyampaikan, tidak bisa langsung menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu. Jadi jika ada Bapak Ibu terkendala, saya langsung teruskan itu ke pusat, lalu nanti orang pusat akan merespon dan membalas lagi WA ke pusat. Itu biasanya proses yang saya lakukan untuk jika ada Bapak Ibu terkendala di pengelolaan kinerja. Ya, tapi ternyata tadi di kata sambutan juga disampaikan ada guru di luar guru ekonomi. Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu sudah selesai mengisi perencanaan observasinya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah ya Bu ya. Ayo kaca-kaca.com sebentar. Lima 466 sudah Bu? 2956. 2956. 2956 dulu untuk memilih fokus menerangkan dua, yaitu disiplin positif dan aktivitas interaktif. Tapi kita juga akan secara umum mereviewnya nanti Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Saya ingin yang 23 orang itu coba angkat tangan dulu. 23 orang yang memilih disiplin positif, coba angkat tangan dulu Bapak Ibu. Oke, itu yang memilih disiplin positif. Saya mau tanya dari dua kelas. Ada buat kesepakatan kelas. Ada. Kesepakatan kelas poinnya apa namanya? Kalau saya bikin tidak kesepakatan kelas, tuh. Kalau saya bikin keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas lebih tinggi lagi daripada kesepakatan kelas. Seperti saya sampaikan, setiap saya mengisi acara, saya seorang wakil kesiswaan yang mencoba menerapkan disiplin positif. Ternyata sebagai seorang wakil kepala sekolah yang menerapkan disiplin positif kok agak payah Pak Ibu. Jadi disiplin positif kok awak minta dari anak itu mengakui kesalahannya, akhirnya anak amul mengakui kesalahannya. Amul dak berang-berang lain di lingkungan pekarangan sekolah, tambah banyak anak-anak amul yang manjat pagar. Akhirnya masih amul berang-berang ya Ibu. Tapi kalau di dalam kelas amul coba terapkan, itu namanya disiplin positif. Kemudian Bapak Ibu yang memilih topik disiplin positif itu bisa menyelesaikan secepatnya tema disiplin positif di PMK. Bapak Ibu, selanjutnya aktivitas interaktif. Aktivitas interaktif ini Bapak Ibu nanti kita akan fokus lebih banyak itu ke pelajarannya diskusi Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan lihat apa yang akan kita observasi nanti di dalam kelas. Oke Bapak Ibu ya, siap kita masuk ke PMM-nya dulu Bapak Ibu. Ya oke. Kita surveinya cukup ini saja. Masuk ke PMM Bapak Ibu. Masuk pengelolaan kinerja yang munculnya cek dan sepakati. Artinya itu Bapak Ibu, kepala sekolah sudah menyetujui LHK kita, tetapi kita belum mensepakatinya. Oke, silakan Bapak Ibu klik cek sepakati, pastikan LHK Bapak Ibu yang berkembang kompetensi tidak kurang dari 32 poin. Kalau sudah Bapak Ibu sepakati saja lagi, maka Bapak Ibu akan muncul halaman yang seperti ini. Bisa dirubah tapi sebentar depan. Tapi kalau belum kita sepakati, kita masih bisa ubah. Diajukan lagi ke Kemsek, nanti disetujui lagi oleh Kemsek, baru kita sepakati lagi. Ibu sudah disepakati? Belum disepakati. Kalau masih mau dirubah, Ibu silakan ajukan perubahan dulu. Oke, coba back dulu Bu, di atas itu ke perencanaan. Oke,
Bapak Ibu, ini artinya Bapak Ibu belum mensepakati yang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Awalnya lini masanya Bapak Ibu ini hanya bisa kita lakukan 1 sampai 31 Januari. Tetapi karena ini program baru, maka sampai 31 Maret masih bisa ini kita akses. Masih bisa kita mengajukan, masih bisa kepala sekolah menyetujui. Ya Ibu ya, untuk yang belum menyepakati. Tapi kalau yang sudah menyepakati, kita lanjut langsung Pak Ibu. Nah, di sini jika Ibu Erlinda belum, coba cek dan sepakati Ibu. Silakan cek sepakati. Coba kita lihat Ibu. Ibu dari SMA mana Bu? Padang Ganting. SMA Padang Ganting, satu sekolahnya memilih disiplin positif, memilih disiplin positif. Sudah disetujui oleh kepala sekolah. Scroll lagi ke bawah Bu. Oh, jangan Bu. Nah, lebih Bu. Nah, nomor 2 Bu. Nah, itu kan yang Ibu pilih RHK untuk pengembangan kompetensi. Ibu pilih di sini 2 kegiatan sebagai peserta seminar lokakarya. Oke, tidak masalah Bu. Lanjut Ibu. Ibu sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru 3 kegiatan aksi nyata di TMM. Oke, selesai itu Bu. Oh, jadikan 2. Jangan lupa 3 saudara Bu. Oke, lama sekali proses validasinya. Baik, lanjut ke bawah dulu Bu. Meningkat kompetensi sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Ini kan kegiatan berbagi praktik baik ya Bu ya. Nah, bisa ini sertifikatnya 1 kegiatan yang Ibu buat. Selanjutnya 5 dan 6 ini adalah dari kepala sekolah, KOSP dan kehadiran guru nanti Bu. Apa yang mau Ibu buat lagi Bu? Udah pas sebenarnya itu Bu. Yang berbagi praktik baik pertama, oke. Coba Ibu ke hasil kerja tambahan. Oke, di hasil kerja tambahan ini Bapak Ibu sebagai wakil kepala satuan pendidikan, Ibu wakil apa Bu? Kesiswaan. Oke, scroll lagi ke bawah Bu. 1 tugas tambahan Bu. Yang kedua, kesiswaan pembinaan ekskul dulu Bu. Oh iya. Oh, olimpiade ya Bu ya. Oke, scroll lagi ke bawah Bu. Koordinator PKG, oke. Nah, 3, baik, yang perilaku kerja. Terus ke bawah ini kan yang berakhlak itu, Bapak Ibu. Oke, saya pikir ini tidak ada masalah. Kita coba cek sepakati. Bapak Ibu, ini kesempatan terakhir kita. Kalau ada yang sudah disetujui oleh Kepsek, kita mau ubah Bapak Ibu, itu letaknya di sini. Ulang dari awal. Ya, tapi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah ulangi dari awal, itu ulang lagi ajukan ke Kepsek Bu. Dicek lagi oleh Kepsek, disetujui lagi oleh Kepsek, baru Bapak Ibu sepakati lagi. Tapi kalau Bapak Ibu lah setuju, Bapak Ibu centang, maka Bapak Ibu pilih sepakat. Jadi kalau ulang dari awal pemilihan kosong halaman tuh ya Bu. Nah, Ibu kalau langsung nyoba deh. Tapi kalau menurut aku 3 senjata nggak masalah tuh Bu. Betul mau barangan tentang validasi itu Bu. Ya, sebelum kita lanjut ke sini, saya mau menjelaskan dulu tentang yang akan disepakati tadi. Ibu, ada yang mau tanyakan dulu Bu? Nah, jadi majuan KPC datang Bu. Aksi nyata. Seandainya yang 2 itu sampai bulan Juni nggak keluar, bagaimana nasibnya? Saya jelaskan dulu Pak Ibu. Bapak Ibu punya LHK 32 minimal. Kan itu Pak Ibu ya? 32 minimal. Kalau rata-rata kalau kawan sekolah saya bikin 36 Bu. Saya mengarahkan 36 lebih. Karena istilahnya kalau lebih sedikit itu melebihi ekspektasi. Lebih sedikit itu melebihi ekspektasi. 32 itu sudah sesuai ekspektasi Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekali lagi RHK pengembangan kompetensi bukan menjadi penilaian. Itu kita pegang ya Bapak Ibu ya.
bukan menjadi penilaian, tetapi sebagai pertimbangan. Bapak Ibu tidak akan bisa dapat nilai sangat baik walaupun Bapak Ibu mendapat 128 poin, tetapi Bapak Ibu tidak melakukan pemahaman pembelajaran dalam kelas. Intinya Bapak Ibu, RHK itu targetnya 32 itu yang akan mensupport kita pembelajaran kita dalam kelas. Makanya saya selalu dimanapun saya memberikan pelatihan, webinar-webinar yang saya isi Bapak Ibu, itu cukup kita tahun pertama ini, semester pertama ini minimal bikin 32 nyata. Ibu 3 target nyata. Kepala sekolah nanti Pak Ibu, ketika 3 itu satu nyata berapa poin Bu? 8 poin. Kan nanti 8 kali 3 24 ya Pak Ibu ya. Ya. Ternyata di bulan Juni CIE ada PSDBK. Karena tim telaahnya sekarang baru diseleksi lagi Bu, untuk Januari sampai Juni. Maret, April sampai Juni dia ada 2 periode itu seleksinya. Kalau Bapak Ibu lihat di PMM, ada itu di PMM untuk tim telah aksi nyata. Berarti mereka nanti akan bekerja nanti kira-kira di bulan Maret, April, Mei, Juni. Kok indah tak paresonya punya Pak Ibu bisa menjelaskan ke kepala sekolah, ini loh Pak, saya sudah memasukkan aksi nyata saya, tetapi tidak dinilai oleh tim dari pusat. Udah selesai itu Bu. Intinya Pak Ibu buat. Ya. Ya Pak Ibu. Ya. Nah itu pokoknya kalau yang 32 poin dan RHK pengembangan kompetensi itu komunikasi kita sama kepala sekolah kita. Tapi kalau misalkan Bu, Ibu punya target di situ 24 poin di aksi nyata. Yang Ibu laporkan tidur na ado. Mana buktinya yang Ibu kerajuan? Dicari PMM Ibu, indah ada kerajuan aksi nyata. Maka bisa saja kepala sekolah mempengaruhi di pertimbangannya, oh ini berarti tidak ada pengembangan diri, bisa dikurangi nilai yang lain seperti itu. Tapi kalau ada Bapak Ibu buat tidak masalah. Ya Pak Ibu, siap tuh Pak Ibu membuat target sampai puluhan. Ada yang target sampai puluhan Bu? Ada yang membuat target sampai puluhan. Tak capai di Pak Ibu 32-nya. Wak sampai itu saya bahas ke awak tercapai 32. Nyata di PMM ini, kalau di satu topik itu lama kali keluarnya Bu. Itu biasanya topik Merdeka Belajar sama kurikulum mereka itu lama itu keluarnya. Pak Ibu bisa alihkan ke topik yang lain dulu yang cepat keluar. Cari yang modul 2, modul 2, modul 2 itu cepat keluarnya Bu. Cari yang 2 modul isinya bukan itu ada 2 modul, 3 modul, 8 modul. Nah itu cepat keluarnya. Jadi bisa kita alihkan yang lain karena banyak caranya. Oke, Pak Ibu, kita lanjut ya di sini Pak Ibu. Bapak Ibu, tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan kinerja ini akan berpengaruh ke kenaikan pangkat kita. Saya dapat kabar kemarin saya ketemu sama Bu Yaya, Kasubat TU dari SMA 1. Ternyata banyak kan kalau SMA 1 mengajukan naik pangkat kemarin ya Bu ya. Banyak naik pangkat karena konsepnya jika sudah paham bahwasanya kita naik pangkat tanpa pengembangan diri Bapak Ibu, itu sangat mudah kita naik pangkat. Insya Allah kalau sudah Bapak Ibu, jika masih ada agak 4 tahun lagi masa kerjanya itu bisa sampai ke 4D pensiun. Kalau masih 3C, 3D harus lewat lagi hukum baru bisa meloncat, karena syaratnya sekarang hukum ya Pak Ibu ya. Uji kompetensi kemarin sudah ada surat edarannya Pak Ibu. Saya lupa itu sudah dapat suratnya Bu ya. Sebentar lagi akan ada uji kom. Jadi Bapak Ibu silakan persiapkan dirinya yang mau pindah ruang 3D ke 4A, 4C ke 4D atau 3B ke 3C. Persiapkan dirinya. Syaratnya kalau mau cepat naik pangkat Bapak Ibu harus dapat nilai sangat baik. Itu nilai sangat baik itu Bapak Ibu. Di mana dinilai? Di observasi kelas kita Bapak Ibu, bukan dari sertifikat yang Bapak Ibu dapatkan. Tapi Bapak Ibu dalam kelas, Bapak Ibu sama kepala sekolah dan kawan-kawan di perilaku kerja. Dua yang akan menentukan Bapak Ibu nilainya sangat baik. Praktik kinerja sama perilaku kerja. Di perilaku kerja Bapak Ibu yang berakhlak itu kan kemarin itu sudah dikatakan
saling tegur sapa, senyum. Kalau Bapak Ibu nak pernah senyum, nak pernah tegur sapa, tentu nak bisa Bapak Ibu dapat nilai sangat baik. Tentu paling dapat nilai baik atau nilai cukup, seperti itu saja. Ya Bapak Ibu ya, ini untuk mengingatkan lagi yang berakhlak itu kita klik di bawah sini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu klik di sini Bapak Ibu, perilaku kerja. Yang di sini Bu, cek. Ada ketemu Bapak Ibu? Nah, cek itu. Ikunya. Ini yang perlu Bapak Ibu ingat, ini adalah penilaian kita oleh kepala sekolah. Ada yang berorientasi pelayanan, ada akuntabel, ada kompeten. Usahakan ini terpenuhi Bapak Ibu. Ada yang rasanya yang tidak pernah Wak lakukan, Wak coba ubah sesuai dengan target perilaku yang kita buat itu. Nanti kalau ada semua yang Bapak Ibu lakukan itu tentu bisa mempengaruhi nilai Bapak Ibu. Oke, sudah ketemu Bapak Ibu? Ya Bu? Iya, perilaku kerja ini dinilai. Perilaku kerja ini dinilai. Nanti saya akan lihatkan gimana bentuk penilaiannya Bapak Ibu. Harmonis, ini kan menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja ya Bapak Ibu ya. Lalu loyal, melaksanakan arahan kepala sekolah sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Adaptif, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan, kolaboratif, ini dinilai. Kalau awak nak mau bekerja sama dengan orang lain, maka itu akan kena di penilaian sikap kita. Ya, kalau sudah Bapak Ibu klik saja di bawahnya. Saya mengerti. Ini nggak bisa kita isi Bapak Ibu karena yang menilai nanti kepala sekolah ini sikap. Sudah Bapak Ibu? Ketika kita klik saya mengerti. Kita lanjutkan dulu Ibu. Ini adalah mungkin rasanya hanya 100% dapat ditimpa berkurang 50%. Bisa Bapak Ibu cek sampai di sini. Ini Ibu ya. Ini kita apa? Ini sudah sangat pengembangan kompetensi. Oke, kita cek sudah sangat pengembangan kompetensi Ibu sama isi. Poin tadi Bapak Ibu. Yaitu di bagian interaktif. Sama dengan berapa orang ke RPP atau tidak kita masukkan ke RPP. Dokumen persiapan, mulai kegiatan atau isi dokumen persiapan. Ketemu Pak Ibu? Ya, pilih. Kira-kira ketika kita pilih 1, 2, mudah-mudahan saja nanti di semester depan ada perubahan. Jadi nggak masalah kita centang ketiga-tiganya. Oke Bapak Ibu ya, silakan saja centang tiga-tiganya. Perilaku itu kan ada memfasilitasi kegiatan pembelajaran memberi peran pada semua peserta didik. Kalau di saya Bapak Ibu ya, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis dan inklusif. Ya, ketika ini rasanya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan supaya bisa memahami semuanya? Yang pertama, apa nih? Ya, berarti itu kalau kata Bu Agni, mempelajari cek rubrik observasi risikonya Bu. Apa perilaku yang dianjurkan, apa perilaku yang dihindari. Bisa ikut tuliskan, silakan Ibu ketikkan langsung. Berarti intinya mempelajari fokus perilaku observasi itu yang pertama. Yang kedua apa lagi Bu?
dilaksanakan pembelajaran yang Pembelajaran kooperatif. Kan kita ini kooperatif nih, maksudnya itu apa yang Anda lakukan, apa tadi pertanyaannya itu? Apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku kok? Itu awal dalam kelas tuh, Bu. Kalau orang disiplin positif, Bapak Ibu mempelajari pelatihan mandiri PMM dengan topik Disiplin positif. disiplin positif. Nah, diketikkan di sini, Bu, dengan topik disiplin positif. Karena kalau Bapak Ibu tidak paham apa itu disiplin positif, tidak bisa Bapak Ibu menerapkan tentang disiplin positif nanti. Boleh jadi metode pembelajaran. Iya, boleh. Kalau Ibu tadi apa, Bu? mempelajari metode pembelajaran Ya. yang bersifat kooperatif. Iya, boleh. Kalau mempelajari kan upaya yang ditanyanya Pak Ibu. Ya, kalau upaya memang kita intinya adalah mempelajari atau menonton dan segala macamnya. Boleh juga mengikuti komunitas-komunitas belajar untuk mengembangkan kompetensi yang dipilih. Oke, Pak Ibu, sudah diisi? Silakan isi langsung, Bu. Tentang pembelajaran interaktif. Boleh, Bu. Meningkatkan aktivitas siswa juga boleh itu, Bu. Si kalimat itu namanya mulia, Bu. Kita observasi nanti. Sudah 250 kata, Bu, tidak bisa lagi, Bu. Kan banyak-banyak. Berdiskusi dengan teman sejawat kan boleh Itu boleh juga. juga tuh, berdiskusi dengan teman sejawat. Oke, observasi. Karena datang mulai hari Senin sudah ujian sekolah, Bu. Ya, Ya, anak-anaknya sudah ribut. ya. Dan setelah itu dilanjutkan dengan pesantren. Ramadan. Ada seminggu sekolah, seminggu tuh ujian MIT, Bu. Ada yang ujian MIT, ada yang nggak ujian MIT, ada semakin dengan sebentar, ada yang enggak, ya Ibu ya. Ya. Berarti intinya kira-kira di bulan Maret kok terrealisasi tidak di awal untuk observasi, Bu? Tidak, tidak. Tidak. Guru kelas 2 lewat acaranya. Tidak ada. Berarti kalau guru kelas 2 lewat berarti istilahnya Beko dapat nilainya nilai kasih sayang. Sudah di capsek Beko lah. Ya, Bapak Ibu. Pak Robi, kami di sekolah kami 3 orang karena dia ngajar kelas 12, ya udah selesai bulan Februari ini. Lah dikajiannya langsung. Ayo, kalau yang lagi observasi aman. Menyarankan karena lini masanya kita observasi di bulan Maret. Untuk tanggal ini Bapak Ibu kita sarankan isi di bulan Maret. Oh, isinya saja di bulan Isinya Maret. saja di bulan Maret. Ya. Nanti pelaksanaan kita laksanakan di bulan April. Kelas 12 tetap isi bulan Maret, Bu. Ya. Nanti Ibu tak akan mungkin lagi diobservasi. Ibu ada ngajar di kelas 11. Oh, ingin masuk juga di kelas 11. Oh iya, kalau ingin masuk juga ya tentu bisa lah. Kalau kata kepala sekolahnya wajib masuk di kelas 11. Tapi rasanya masa untuk observasi saja kita harus mengajar di kelas orang lain, Bu. Apalagi kalau Ibu nanti mau observasi di kelas orang lain. Ibu ambil topik disiplin positif. Contohnya, Ibu tidak pernah bikin kesepakatan kelas sama anak itu, gimana Ibu mau diobservasi? Jadi memang kalau dapat observasi itu memang kelas yang kita ajar. Ya, gimana, Bu? Iya, baru harus bikin kesepakatan kelas dulu orang yang memilih topik disiplin positif. Ya, jadi Bapak Ibu kita coba taat administrasi. Di lini masa kita observasi itu bulan Maret. Tetapi bulan Maret itu kita sebagian besar kita tidak belajar karena ada pesantren Ramadan ujian.
saran saya dan juga di sana orang pusat, kita tetap isi ini untuk jadwal observasinya itu kita komunikasikan dengan wakil kurikulum atau dengan kepala sekolah. Kalau kita mau lakukan itu di bulan Februari ini masih ada waktu 1 minggu boleh, tapi tetap kita buat tanggalnya di sistem bulan Maret. Kita lakukan di Februari boleh, kita lakukan di bulan April nanti juga boleh, Bapak Ibu. Tetap di bulan Maret. Iya. Nanti sampai ke bawah Bu, sabar Bu, wacana saya dicip lo. Nah. Bulan Februari kemarin kita pernah melakukan observasi. Kan itu bulan Februari, sedangkan pelaporannya di Maret. Boleh nggak dokumentasinya untuk dibuktikan dimasukkan ke Maret? Kita tidak ada dokumentasi Bu. Yang melakukan observasi itu kan kepala sekolah atau tim. Berarti kalau Ibu sudah di observasi, Ibu tinggal komunikasikan kan udah observasinya kemarin. Tinggal melanjutkan penilaian saja lagi. Tidak ada pakai dokumentasi. Kelas mata pelajaran silakan diisi. Halo Ibu. Kalau guru BK pilih mata pelajarannya lainnya, ada guru BK situ. Ada dong. Kalau guru BK, guru bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, itu pilih mata pelajarannya lainnya. Yang lain insya Allah ada mata pelajarannya sesuai mata pelajaran Bapak Ibu. Babu lainnya, kalau BK lainnya. Oke Bapak Ibu. Itu jam 4.56. Nah, maka saya ketikkan jadi jam 4.56 Bapak Ibu. Kelas 12 Ibu. Iya, tetap tulis. Unggah dokumen opsional, dokumen RPP modul aja perangkat asesmen. Kira-kira Pak Ibu, kalau opsional wajib unggah atau tidak wajib kita unggah? Biasa kalau opsional ini adalah tidak wajib Bapak Ibu. Babu, walaupun ini itu tidak wajib, oke. Kalau dapet Bapak Ibu perangkat ajar yang sudah Bapak Ibu buat, yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah hard copy-nya, soft copy-nya walaupun tidak ditandatangani kepala sekolah, Bapak Ibu tetap unggah di situ. Walaupun dia opsional. Kalau sudah kita upload, kita ada perbaikan. Misalkan kita rencananya mau hari Senin ini mau diobservasi, kironya Pak Kepala Sekolah membuat rapik sampai sore. Ya Bapak Ibu yang tak jadi Pak observasi dong. Atau Pak Kepala Sekolah sampai kepada awak maja, tak lewat materi itu, tim supervisi kalau bisa masuk hari itu dong. Tentu lanjut materinya. RPP lo unggah di situ Bapak Ibu. Maka yang harus kita lakukan cukup kan tetap ketika kepala sekolah atau tim itu melakukan observasi, kita minta mana perangkat ajar untuk pertemuan ini. Serahkan sama yang bersangkutan. Ya, yang unggahnya tidak bisa kita ubah lagi. Yang ubah tidak bisa kita ubah lagi. Yang bisa kita ubah itu yang kita serahkan hard copy-nya. Lebih disimpelkan awak sarunyo. Pada administrasi awal kan tetap yang awal semester itu kita mengumpulkan perangkat ajar kita ya Bapak Ibu ya. Itu untuk penilaian lain oleh kepala sekolah sebagai seorang manajerial, sebagai seorang supervisor Bapak Ibu. Itu wajib dilakukan dan dikumpulkan oleh kepala sekolah. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? 9 Februari saya tidak kumpulkan. Kalau Bapak Ibu mau mengunggah dulu, silakan unggah dulu baru kumpulkan setelah itu. Lalu pilih simpan dan keluar Bapak Ibu. Nilai itu adalah RPP yang diobservasi. Jadi kalau fokusnya ini tentang dinamika kelas atau gue guru mendengarkan. Biasa kalau guru mendengarkan itu ada gue RPP Ibu mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Restitusi. Nah ini oke, disiplin positif ini yang webinar kita Rabu malam kemarin Bapak Ibu yang ikut, ini sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat.
Karena beliau kebetulan di sekolahnya memilih disiplin positif, dia paham juga dengan disiplin positif. Jadi kita pakai modulnya punya Pak Rahmat Bapak Ibu. Yang disiplin positif itu yang diminta. Ini tadi mendengarkan, bersikap adaptif, lalu ada lagi ujian, penguatan positif, perilaku positif, ada restitusi ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat ini. Ini yang di atas itu sama, mengikut saja Bapak Ibu. Intinya di kegiatan pertemuan-pertemuan ini. Oke. Ini kegiatan pendahuluan. Karena disiplin positif ini tidak masuk ke inti pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Karena ini masuk ke dalam kita di manajemen kelas. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Kalau di Palama ini bagusnya dia sudah disiapkan langkah-langkahnya kalau disiplin positif seperti apa. Guru mengajak peserta melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Merefleksikan kembali tentang kesepakatan kelas. Guru mendengarkan para peserta tentang dinamika kelas sekarang seperti apa. Oh, banyak di sebagian kita Pak yang sudah mulai lupa kesepakatan kelas. Banyak kawan-kawan yang membuang sampah sembarangan. Banyak kawan-kawan yang ketika ibu guru berbicara, mereka masih sibuk berkegiatan, membuat tugas dan segala macamnya. Direfleksikan di awal Bapak Ibu. Setelah itu guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas. Oke. Ini kayaknya ada yang perlu kita ubah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kan dengan bahasa-bahasa positif ya Bapak Ibu ya. Oh ini perlu diubah. Apakah ada yang perlu diubah atau tidak? Tanya aja peserta didik kita Bapak Ibu. Kalau menurut peserta didik itu ada yang perlu diubah, disepakati lagi. Kalau tidak ada ya berarti lanjut. Yang jelas kita menawarkan dan bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Itu harus muncul Bapak Ibu di disiplin positif. Yang kedua, ini penguatan positif terhadap pelaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Ini indikatornya, yaitu memberikan pujian terhadap pelaku peserta didik yang sesuai kesepakatan kelas. Nah ini harus kita puji. Lalu memberikan penguatan positif dengan berbagai cara. Ini kan langkah-langkahnya dari yang di PMM tadi dipindahkan ke sini ya Bapak Ibu ya. Guru mengakui suatu pelaku positif secara spesifik dan menjelaskan alasannya. Ada kita puji murid tersebut karena dia sudah berperilaku positif Bapak Ibu. Kenapa Bapak menganjurkan atau kita mensepakati disiplin positif ini bahwasanya setiap siswa harus menghormati pendapat orang lain misalnya. Karena dengan kamu belajar mendengarkan pendapat orang lain, kamu mendengarkan orang lain, kamu akan mencoba menghargai diri kamu sendiri. Kita sampaikan seperti itu. Dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Ini poin yang ketiga. Nah ini kalau ada yang melanggar, baru masuk ke segitiga restitusi tadi. Kalau tidak adanya yang melanggar Bapak Ibu, tentu kita berikan saja pujian kepada peserta didik ini karena sudah patuh terhadap semua kesepakatan kelas dan semua yang sudah disepakati. Saya pada kegiatan komunitas MDMP Ekonomi Kabupaten Tanah ini sebuah kebanggaan bagi saya bisa membersamai Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.